Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Tata Tulis Karya Ilmiah. Bersama saya, Rinda Handayani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan kalimat tidak sejajar ya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, saya buka dulu kalimat tidak sejajarnya ya di buku. Sebentar. Mana tadi bukunya? Nah, coba. Oke. Nah, eh kesejajaran dalam kalimat ilmiah itu memang merupakan salah satu seni ya dalam menulis agar pembaca bisa betah menulis menulis bisa betah membaca karya kalian gitu. Jadi tidak garing gitu karya ilmiahnya. Mungkin secara makna apa yang kalian lihat di soal-soal ini sudah benar, tapi dari sisi kesejajarannya belum tepat gitu ya. Bau badan yang sering ditemukan pada populasi pasca pubertas hingga dewasa ini tentu dapat mempengaruhi kemudahan mereka dalam komunikasi, berinteraksi, serta sosialisasi dalam lingkungannya. Nah, ini masih tidak sejajar kalimatnya dalam ini ya, dalam paparannya, dalam rinciannya, kemudahan dalam komunikasi, ya, nih komunikasi, berinteraksi, ya, berinteraksi, ada bernya di sini, lalu sosialisasi gitu. Lebih baik kalau kemudahan dalam di sininya ada berkomunikasi gitu ya. Kemudahan lalu dalam di sini kan berinteraksi betul ya, serta bersosialisasi. Sini bersosialisasi gitu. Jadi sejajar kalimat-kalimatnya ya. Seperti itu perbaikannya. Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan data, mengklasifikasi data, dan menganalisis data. Nah, ini mungkin ada dua ya, mengklasifikasi data, menganalisis data itu udah sejajar, tinggal pengumpulan data aja. Nah, kalian perlu membuat yang ini lebih tahap gitu, meliputi tahap mengumpulkan ya, mengumpulkan tahap mengumpulkan data, mengklasifikasi data dan menganalisis data ya, agar yang pengumpulannya ini bisa diperbaiki. Jadi pengumpulannya diganti saja dengan tahap mengumpulkan gitu ya. Setelah selesai dengan MVC akhir, sensor akan dilepaskan, bersihkan dan kembalikan ke tempat semula. Nah, ini juga disejajarkan saja gitu ya. Dilepaskan, dibersihkan dan dikembalikan gitu. Yang ini dibersihkan lalu dikembalikan. Ya, dikembalikan gitu. Menghormati masa lalu, menciptakan masa kini, dan rencanakan masa depan adalah kunci kesuksesan. Menghormati masa lalu, menciptakan masa dan merencanakan di sini ya. Jadi ditambah aja di sini jadi merencanakan masa depan. Ya, yang ini dihapus aja. Nih, yang ini dihapus aja. Dia menunjukkan keberanian dalam menghadapi rintangan, tabah dalam
menghadapi kegagalan dan rendah hati dalam meraih prestasi. Keberanian dalam menghadapi rintangan, ketabahan ya di sini ada ketabahan, ketabahan, ketabahan dalam menghadapi kegagalan dan kerendahan hati ya di sini. Kerendahan hati dalam meraih prestasi gitu ya. Penghargaan ini diberikan kepada yang paling inovatif, berdedikasi, dan yang paling berpengaruh dalam industri ini. Yang paling inovatif, berdedikasi, dan yang paling berpengaruh dalam industri ini. Berarti ini ada yang mewazir juga ya, yang paling ini. Paling inovatif, berdedikasi, nih. Jadi di sini pakai saja paling banyak. Paling banyak berinovasi ya. Paling berinovasi juga sama sih. Tapi lebih baik paling banyak berinovasi, berdedikasi, dan berpengaruh dalam industri ini gitu ya. Itu peristiwa ini menunjukkan ketidakcermatan, ketergesa-gesaan, dan ketidakhati-hatian dalam menyusun RUU. Ya, ini ketidakhati-hatian. Ketidakhati-hatian dalam menyusun RUU. Semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, mawas diri, dan bertanggung jawab. Bermawas diri bisa loh, ya. Jadi pakai saja bermawas diri. Tahap penyusunan laporan ini adalah pengumpulan data, membuat kerangka kerja, mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang utuh. Bentar ya, ini tampaknya tadi salah deh. Mana ya? Ini ke garis kayaknya ya. Yang ini, tahap penyusunan laporannya adalah pengumpulan, pengumpulan data, pembuatan aja ya agar lebih enak. Pembuatan, ini pembuatan, pengembangan ya. Pembuatan kerangka kerja, aduh, dan pengembangan kerangka laporan. Gitu ya. Ini garis pengembangan kerangka laporan menjadi laporan yang utuh. Kegiatan proyek ini memerlukan tenaga yang terampil, biaya banyak, dan harus cukup waktu. Tenaga yang terampil, biaya yang tinggi ya. Tenaga yang terampil, biaya yang tinggi, dan waktu yang memadai gitu. Gitu itu yang paling tepat ya. Atau waktu yang cukup juga sih. Waktu yang memadai aja ya lebih tepat. Oke, sekian pembahasan kalimat yang tidak sejajar. Semoga memberikan gambaran atas perbaikannya gitu dan semoga kalian semakin kreatif untuk mencari tahu bagaimana memperbaiki kalimat yang tidak sejajar dan lebih baik lagi dari apa yang saya contohkan begitu ya dalam menulis ilmiah nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.